Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayogo di channel S Prayogo. Sebelumnya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya lagi berada di kebun nilam Pak Budi yang kemarin sempat kita datangi dan kita lihat baru berapa minggu pasca beliau membuka cepuk. Dan hari ini kita survei lagi tanaman Pak Budi yang lokasinya di Desa Sidoharjo, yang terlihat ini pertumbuhan di belakang saya yang sudah mulai bagus. Nah, bagaimana nanti kondisinya secara keseluruhan, mari kita lihat secara baik. Kepada sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia, ini adalah tanaman Pak Budi kemarin ya, umurnya kurang lebih sudah sekitar 2 bulanan, dan ini kita lihat sudah mulai bercabang tanamannya. Dan ini tanaman yang fase pertama beliau menanam, karena kemarin Pak Budi menanam dengan 2 fase, artinya yang sebelah kiri dulu kemudian dilanjutkan dengan yang sebelah kanan ini. Nah, kondisinya untuk yang penanaman kedua kita bisa perhatikan sahabat-sahabat semua. Jadi pertumbuhannya cukup bagus, hanya saja ini ada beberapa tanaman yang terserang daunnya terbakar ya. Ini kita bisa lihat daunnya ada yang terbakar. Dan kalau untuk rumputnya sendiri sahabat-sahabat semua, beliau mampu mengendalikan sekalipun masih ada rumput yang tumbuh di sekitaran tanaman nilam beliau. Nah, karena kemarin cuacanya juga hujan cukup tinggi, terlihat ini tanaman tidak tergenang air sama sekali sehingga pertumbuhannya sangat bagus. Dan kalau kita melihat daun dari tanaman nilam Pak Budi ini sangat tebal sekali sahabat-sahabat semua. Nah ini nanti ketika sudah umur 3 bulanan, maka tunas yang ini dia sudah mulai panjang, sisa rutinitas untuk melakukan proses pemupukan. Nah, kepada sahabat-sahabat semua saya ingin berbagi pada kali ini, banyak berapa yang memiliki pernyataan atau pendapat, bahkan ada yang bertanya pupuk apa yang bagus untuk tanaman nilam supaya nilamnya itu tumbuh subur dan bagus gitu. Nah, pertanyaan ini yang kemudian ada beberapa yang memberikan jawaban bahwa ada yang merekomendasikan untuk menggunakan pupuk NASA, ada yang merekomendasikan untuk menggunakan pupuk eco farming, ada yang merekomendasikan untuk memberikan NPK atau pupuk cantik dan lain sebagainya. Jadi kepada sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia, saya perlu sampaikan bahwa karakteristik dari tanaman nilam ini 11-12 dengan tanaman kelapa sawit. Nah, kenapa saya katakan 11-12 dengan tanaman kelapa sawit? Sebab tanaman nilam ini memiliki kesamaan dalam penyerapan nutrisi yang ada di tanah gitu. Nah, sehingga seberapa banyak pun nutrisi yang kita berikan kepada tanaman nilam kita, maka itu akan diserap seluruhnya oleh tanaman nilam yang kita tanam gitu. Nah, sehingga perawatan terhadap tanaman nilam itu mestinya dilakukan 15 hari sekali, itu diberikan pupuk gitu. Nah, untuk rekomendasi pupuk sendiri terserah sahabat-sahabat menggunakan pupuk apa. Yang penting dalam 15 hari sekali itu diberikan nutrisi kepada tanaman nilam kita gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa untuk mengaplikasikan pencegahan penyakit ya, pencegahan penyakit seperti yang kita lihat tadi. Di sana daunnya sudah mulai terbakar dan bahkan ini juga sudah ada yang layu seperti ini. Ini mestinya segera dilakukan proses pencegahan dan diaplikasikan fungisida dan insektisida kepada tanaman nilam kita. Entah menggunakan insektisida sesuai dengan hama yang ada di tanaman nilam kita, atau menggunakan fungisida sesuai dengan penyakit yang ada di tanaman nilam kita gitu. Nah, jadi dua aplikasi ini kalau misalnya bisa rutin kita berikan kepada tanaman nilam kita, maka saya yakin dan percaya proses pertumbuhan dari tanaman nilam kita itu akan bagus. Nah, misalnya seperti ini pertumbuhan yang normal sahabat-sahabat semua. Nah, ini cabangnya sudah mulai membuka ke samping ya. Nah, ini hampir merata bagus tanamannya. Nah, untuk yang sini juga seperti itu bagus, dan untuk rumputnya juga bisa dikendalikan. Nah, untuk
mengantisipasi agar tidak terjadi beberapa penyakit yang ada di tanaman nilam kita ya, seperti ini misalnya. Nah, ini kan masuk dalam proses perawatan ya. Nah, kalau misalnya kita tidak semprotkan insektisida, maka daunnya akan menggulung seperti ini gitu. Nah, ini pastinya nanti akan menyebar ke tanaman yang lain. Nah, sehingga kalau tidak segera dilakukan proses penyemprotan insektisida kepada tanaman nilam kita, nantinya daunnya tidak bisa hidup normal seperti yang kita lihat seperti ini gitu. Nah, sehingga perlu dilakukan proses penyemprotan insektisida. Kalau saya kemarin menggunakan Miami, terserah kepada sahabat-sahabat semua, tergantung ada obat apa di daerah sahabat-sahabat semua. Yang pastinya perlu dilakukan proses penyemprotan insektisida. Nah, ini kita bisa lihat sudah mulai keriting, yang lain sana juga sudah mulai keriting ya. Nah, jadi jangan lupa 15 hari kita aplikasikan pupuk kepada tanaman nilam kita, tetapi perlu juga kita aplikasikan insek plus fungisida di tanaman nilam kita untuk menjaga agar supaya proses pertumbuhannya itu normal. Nah, kalau normal itu seperti ini proses pertumbuhannya, dilihat kan bagus. Nah, daunnya juga stabil, tebal, tentu dalam memproduksi minyak itu bisa maksimal. Nah, kalau misalnya daunnya itu bisa terbakar seperti ini sahabat-sahabat semua, maka perlu segera ditanggulangi, diberikan pencegahan agar supaya proses pertumbuhannya itu bisa normal seperti tanaman yang lainnya. Nah, kembali lagi sahabat-sahabat semua ke topik yang pertama saya katakan tadi, soal pupuk nilam apa yang bagus gitu. Nah, pupuk nilam yang bagus itu yang paling bagus kalau misalnya sahabat-sahabat semua itu rutin memberikan pupuk kepada tanaman nilam kita. Artinya rutin itu kita bisa membuat jadwal dalam 15 hari sekali. Itu kita bisa melakukan metode pemupukan dengan cara dikocor ataupun ditabur ataupun disemprotkan. Untuk jenis pupuknya sendiri terserah kepada sahabat-sahabat semua menggunakan pupuk apa, yang pastinya memiliki kandungan NPK dan zat besinya itu ada gitu, karena tanaman nilam ini cukup menguras, menyerap unsur pangan yang ada di tanah itu sendiri, sehingga proses pemberian pupuknya ini kalau mau dibandingkan dengan kelapa sawit, maka ya saya katakan tadi 11-12 dalam penyerapan nutrisi yang diberikan kepada tanaman kita. Sekalipun perbandingan pupuknya itu cukup jauh. Kalau misalnya di sawit itu satu pohon bisa 3-4 kilo, tetapi kalau di tanaman nilam cukup hanya berapa gram saja yang diberikan. Yang pastinya rutinitas itu yang penting, karena umur dari tanaman nilam kita ini maksimal untuk pencapaian dipanennya itu 5,5 bulan sampai 6 bulan, sehingga perlu kita melakukan proses perhitungan dan pembuatan jadwal agar supaya proses pertumbuhan dari tanaman nilam kita itu bisa normal. Yang paling bagus sahabat-sahabat semua untuk mempercepat proses pertumbuhan tunas dari tanaman nilam kita itu bisa menggunakan ZA yang kemudian dicampur dengan NPK atau KCL, itu bisa dan dilakukan 15 hari sekali. Tapi juga kalau misalnya ada pupuk cairnya itu lebih bagus lagi dikombinasikan. Misalnya ada yang 15 hari sekali diaplikasikan pupuk padatnya, kemudian dalam 20 hari itu bisa diberikan proses pengocoran. Nah, ini sahabat-sahabat semua kita bisa perhatikan sangat bagus sekali tanamannya Pak Budi ini ya, dan saya yakin ini beliau akan berhasil karena tentu pengalaman beliau ini sudah tidak kita ragukan sekali. Nah, ini pertumbuhan yang normal itu sahabat-sahabat semua seperti ini ya, ini sangat bagus pertumbuhannya. Nah, kalau misalnya normal seperti ini kan jadi senang melihatnya. Untuk datang ke kebun juga kita semangat, tidak ada malas-malasnya kita lah untuk pergi ke kebun untuk melihat tanaman nilam yang sudah kita tanam. Nah, terlihat di sebelah sana itu ada yang baru disemprot dan sepertinya itu juga akan ditanami. Nah, kemarin pagi itu saya lewat sementara proses pencakulan, sepertinya lagi membalik tanah yang habis ditanami jagung. Nah, jadi kepada sahabat-sahabat semua, mungkin itu sedikit informasi atau pengalaman saya di seputaran tanaman nilam ya. Semoga ini bisa memberikan informasi baru kepada kita semua sebagai petani yang menggeluti tanaman nilam dalam memproduksi minyak atsiri nilam itu sendiri. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Saya mohon maaf kalau ada
informasi yang salah atau kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah mampir juga di channel saya menyaksikan video-video saya. Terima kasih, saya Setio Prayogo. Salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.